Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hidup cuma sekali malah jadi WNI. Ini kata-kata kayaknya kekinian banget ya. Dengan tampang ini diposting oleh komunitas orang Sinting. Jadi sekenanya saja ya, pakai Honda Scoopy, pakai kaos bajak laut ya, yang keren dengan benderanya itu namanya One Piece itu ya. Hidup cuma sekali malah jadi WNI. Sepertinya penyesalan seumur hidup kalau menjadi warga negara WNI itu. Tapi karena ini adalah ada di kaos, maka banyak sekali netizen ya, ini di repost itu 3.000 kali hanya dalam waktu beberapa jam, pemirsa ya. Infokan link tokonya, maksudnya itu kaosnya ini dijual di mana, kok kata-katanya kayak kekinian banget kan begitu, mau link bajunya, maksud kaosnya gitu kan. Nah, sebutin satu aja, apa sih baiknya yang ada di Indonesia itu, ada gak ya? Kalau disuruh pindah, gua mau ke Arab. Iya, negara Arab itu kan politiknya nggak bebas. Cuma banyak yang memang mendapatkan subsidi. Tapi itu kalau Arabnya adalah Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Bahrain. Tapi kalau Arabnya itu adalah Suriah, wah jauh lebih menderita daripada Indonesia. Dan ini tampaknya fenomena umum, pemirsa ya. Kita sudah menyimak bagaimana bendera itu dimonopoli oleh bendera One Piece ya, juga bendera tengkorak dengan dengan kepala jerami itu. Kaos pun sekarang juga yang muncul adalah seperti itu. Hidup hanya sekali ya, dan malah di Indonesia. Sayangnya ya, dilahirkan di Indonesia. Satu penyesalan hidup atau bahkan seumur hidup. Karena memang bayi lahir di Indonesia itu utangnya berapa? Puluhan juta, pemirsa. Begitu seseorang lahir di Indonesia, itu hutangnya sudah sekian juta. Tuh, ya kan? Karena itu kan tangisnya lebih kencang daripada bayi yang lahir di Jepang misalnya, atau di Taiwan. Karena begitu lahir, dia mendapatkan piutang, bukan utang gitu kan. Jadi senyum begitu bayi lahir. Tapi enggak, semua bayi lahir itu pastinya adalah dia pasti menangis. Ini sebetulnya hanyalah gambaran tentang potret anak-anak kekinian ya, dengan kaos kekinian juga, untuk melihat situasi yang semakin sulit menjerit yang menjepit rakyat Indonesia. Ya, bayangkan pemirsa, ya kalau kita simak ya, satu kehidupan bagaimana usai pajak kendaraan mati disita. Ini ada aturan baru katanya dari BPN, harta warisan bisa diambil oleh negara. Tidak tahu benar apa enggak ya. Tetapi itu ada Tito Karnavian ya, kayaknya juga ada Nusron Wahid apa gimana ya. Bayangkan pemirsa, harta warisan berupa bangunan, rumah, tanah sebagai aset berharga tidak ditempati atau dibiarkan terlantar, properti tersebut berisiko disita oleh negara. Ya, ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Dan ini Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR BPN Risdianto Prabowo Samudro, waduh namanya ya, menyampaikan bahwa rumah atau tanah warisan yang tidak dimanfaatkan bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar ya. Kebayang kan kalau yang seperti ini ya, 2 tahun nggak ditempati ya, padahal sudah mau dijual ini, keduluan petugas dari ATR BPN. Wah, ini sudah jelas, ini sudah terlantar, ini sudah ada rumputnya tumbuh, kemudian disita ya. Setelah disita, dibagi-bagi sama koleganya, orang-orang yang ada di kementerian itu. Nih, aku punya dapat baru nih, gebetan, tak kasih aja kalian. Ya, karena banyak bajingan di Indonesia ini yang menjadi pejabat dan sangat mudah
ya, dengan membuat aturan-aturan seperti itu, ya, dia bisa merampas hak milik rakyat. Ya, banyak sekali kasus seperti itu kan, ya, termasuk bahkan kalau di kepolisian, ya, itu penangkapan terhadap narkobanya diambil, dijual lagi. Bayangkan kan, rusaknya rejim ini sudah nggak ketulungan banget gitu, ya. Jadi ini memang persoalan yang cukup berat, ya. Tanah atau warisan rumah orang tua bisa jadi milik negara apabila tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau dibiarkan terlantar, ya. Bayangkan pemirsa, ya, repotnya seperti itu. Padahal banyak pejabat, ya, punya villa di berbagai tempat, tidak dimanfaatkan, ya. Belum tentu dia itu 1 tahun 2 tahun ke sana, cuma memang dia dijaga oleh satpam. Tetapi karena yang punya pejabat, ya enggak lah, ya. Karena peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini kan tinggal rakyatnya ini menjadi penjilatnya penguasa apa bukan, ya. Kalau bukan, orang biasa tidak menjadi penjilat, ya. Kalau penjilat bahkan dikasih posisi sebagai komisaris, kalau enggak tersiksa sudah. Jadi bergerak sedikit kena pajak, ya kan, berhenti sedikit disita warisannya atau diblokir rekeningnya. Itulah nasibnya rakyat Indonesia yang dibayangkan oleh banyak orang, rakyat biasa yang tidak punya cantolan orang dalam, ordal. Akan nasibnya kayak begitu katanya ini. Ya, dan ini kenapa pemerintah sampai seperti ini, pemirsa? Ini sebetulnya adalah kepanikan yang luar biasa, ya. Karena sebenarnya memang pemerintah ini sedang mencari fresh money, uang-uang yang cepat dicairkan. Kan bisa kan, harta disita, ya, kemudian dilelang lagi, ya, dengan harga murah, duit masuk, nanti komisi kepada para pegawai dan lain sebagainya. Ya, seperti para preman lah, jadinya begitu kan. Memang pemerintah ini betul-betul kehilangan akal warasnya, panik bayar cicilan, utang, nggak ketulungan banyaknya, ya, dan pada akhirnya ya seperti ini. Semua yang akan punya peluang dan itu milik rakyat yang rakyat biasa saja, itu akan dihadapkan kepada pajak-pajak baru, ya kan, penyitaan-penyitaan baru, ya, pemblokiran baru, dan pada akhirnya pemerintah ini runtuh karena kehilangan kepercayaan publik. Karena apa? Ya, pemerintah sendiri boros banget. Ngapain buat menteri banyak-banyak kayak begitu? Gunanya nggak ada. Cuma bikin gaduh aja menterinya, ya kan? Buat aturan seenaknya saja, ya. Ngapain buat wakil menteri? Ya, kerjanya nggak bisa. Malah dikasih jabatan sebagai komisaris. Dan itu sebetulnya adalah melanggar keputusan MK. Jadi pidana semua itu nanti, ya, kalau nanti ada pemerintahan baru setelah misalnya ini membusuk rejim ini, ya, karena kehilangan kepercayaan publik, kemudian ada fenomena baru, ada pemerintahan baru, model reformasi 98 atau seperti apa, ya, nanti mereka akan bisa menjadi terpidana baru. Kalau toh tidak di dunia, ya, dengan kezaliman yang dibuat aturan menurut seenak udilnya, di akhirat mereka akan menghadapinya. Siksa sudah barang tentu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.